Kau setia, memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, setiap hidup di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersyukur dan menyembahmu, Raja segala raja. Sekali lagi ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panjimu, ku bersyukur dan menyembahmu, Raja segala raja. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, mulia namamu, tiada batasnya. Haleluya, mulia namamu Yesus, Raja segala raja, nama di atas segala nama, yang berkuasa memerintah. Haleluya, 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 terpuji namamu, terpuji namamu, Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi Roh Kudus,
serahkan kepada Pak Roman. Oh, ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah. Shalom, selamat malam Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam semuanya. Salam malam Ibu Elia. Ya, shalom Ibu Rosna. Ya, Ibu Rosna Manulang. Salam Pak Budianto. Salamnya Ibu apa nih? Ibu Maria ya, tiga. Iya, terus salam malam Pastor Komingwan. Salam malam ini juga Ibu Meika. Meska, Ibu Ya, semuanya. Oh ya, Meika. Ya, semuanya yang tak dapat saya sebutkan satu-satu. Saya terima kasih. Ini adalah untuk pertama kali itu perdananya saya memberikan sharing firman di hadapan ibu bapak semuanya. Baiklah, sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, hamba mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya, hamba yang banyak kelemahan-kelemahan ini Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kelemahan ini, oleh firman-Mu, hamba percaya bahwa ada kekuatan yang telah Engkau tanamkan, Engkau berikan kepada hamba. Untuk hamba mempunyai suatu keberanian menyampaikan sharing firman pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau telah taruh perkataan-perkataan di mulut hamba ya Tuhan Yesus. Di mana hamba tidak mempunyai roh, tidak lagi mempunyai roh ketakutan. Karena itulah janji Engkau ya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu memang berkata demikian. Tapi Engkau memberikan roh keberanian untuk berani bertindak, berani melakukan segala sesuatu. Ya Tuhan Yesus. Ialah kiranya apa yang hamba sampaikan pada hari ini bukan berasal dari semua pikiran atau pengetahuan dan pengalaman apapun yang hamba miliki. Tetapi semuanya berasal daripada Engkau. Pakailah bibir dan lidah hamba ya Tuhan Yesus di dalam menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Baik. Shalom lagi ya. Selamat malam Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya sangat merasa diberkati sekali dan ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi saya, di mana ini adalah pertama kali saya ditunjuk oleh Ibu Elia untuk menyampaikan sharing firman. Di mana pada malam hari ini, khususnya hari ini atau malam hari ini, saya tidak menyampaikan sesuatu yaitu dengan topik belajar kehidupan. Belajar kehidupan itu kita ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 yang bunyinya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di ayat ini, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16 ini saya mengambil atau memetik beberapa poin yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah diilhamkan Allah. Kita semuanya mengerti apa arti diilhamkan Allah. Yang diilhamkan Allah itu adalah firman, sesuatu yang diberikan kepada kita, tentunya tidak secara spontan. Ya, maksudnya Allah itu sendiri tidak hadir di depan kita lewat para hambanya yang diberkati atau yang diurapinya. Jadi Allah menyampaikan firman itu lewat orang-orang lain, yaitu orang yang diurapinya. Salah satunya kita bisa lihat di sini nih, yaitu seperti Ibu Elia, Pastor Komingwan, ya kan, orang yang dipakai dan diurapinya. Nah, lewat Ibu Elia lah firman itu disalurkan atau disampaikan.
kepada kita semua yang hadir di sini, termasuk juga kepada saya tentunya di dalam hal ini. Dan juga saya melihat situ ada manfaat katanya, manfaat untuk mengajar. Nah, mengajar sini adalah sesuatu tentang firman Tuhan itu, yaitu tentang kebenaran. Bagaimana Tuhan mengajar kita? Ya, tadi dibilang lewat firman tadi, Tuhan mengingatkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita banyak melakukan sesuatu yang menyimpang. Kadang-kadang ada saudara-saudara kita berkata sesuatu, kita langsung sakit hati. Kita langsung sakit hati. Ini sesungguhnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat di sini nih apa yang tindakan Tuhan di dalam perbuatan kita, di mana kita kadang-kadang ada merasa sakit hati atau terjadi, ya katakanlah saya simpulkan, terjadi yang namanya perseteruan. Kita bisa ambil dari bacaan Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat 14. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 14. Di situ itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubah tembok pemisah, yaitu perseteruan. Memang akhir-akhir ini banyak terjadi kekacauan di mana-mana, ya, terutama di beberapa grup yang pernah saya ikuti. Yang satu bilang begini, yang satu bilang gini, semuanya seakan-akan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Tetapi kita semuanya menyadari bahwa kebenaran itu hanya berpihak kepada Tuhan itu sendiri. Kita hanya dibenarkan. Nah, selanjutnya yaitu untuk menyatakan kesalahan. Nah, di sini ini sudah jelas bahwa Tuhan itu bertindak untuk menegur kita, ya kan, atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tadi, supaya kita bisa melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Ya, itu tuh ayatnya sudah tidak asing lagi, semuanya kita sudah mengetahui, itu di Roma 12 ayat 2. Kita lihat kita Roma 12 ayat 2. Yaitu Tuhan menegur kita di sini nih, yaitu katanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi supaya kita itu tidak cenderung mempunyai pemikiran-pemikiran tentang dunia ini. Nah, kita hanya memikirkan perkara-perkara di atas. Itu kan kita semua juga sudah mengerti, terdapat di Kolose 3 ayat 2. Ya kan? Kita hanya memikirkan perkara-perkara di atas. Kita tidak memikirkan perkara-perkara bawah. Karena dia perkara-perkara di bawah ini, perkara dunia ini adalah semuanya fana dan itu akan lenyap semuanya. Tetapi kasih Allah itu akan tetap untuk sampai selama-lamanya. Dan juga sini ini tersirat sini bahwa untuk memperbaiki kelakuan, tadi sudah kita lihat di Roma 12 ayat 2 tadi, supaya terjadi suatu perubahan, ya, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dari ayat tadi itu menyatakan bahwa supaya kita itu dibentuk untuk terjadi suatu perubahan, bukan perubahan yang serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan karakter Kristus itu sendiri. Nah, kita dapat bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan hari ini. Jika kita mengerti betapa ajaibnya proses mengumpulkan firman Tuhan ayat demi ayat, ya, kita kitab demi kitab menjadi Alkitab, tentulah kita pasti akan menghargai firman firman itu lebih lagi. Banyak hamba Tuhan yang telah mengorbankan waktu
tenaga, dan mungkin juga nyawanya demi terbentuknya, terciptanya Alkitab yang kita pegang atau kita pergunakan pada hari ini. Dan kita percaya Roh Kudus bekerja di balik proses itu agar Alkitab dapat sampai ke tangan kita, yaitu anak-anak Tuhan. Tujuannya sederhana, agar kita dapat belajar untuk mengenal Tuhan dan belajar bagaimana cara menjalani hidup ini. Tuhan mengaruniakan Alkitab supaya kita dapat belajar mengenai kehidupan dengan cara yang mudah. Kita dapat belajar mengenai cara terhindar dari kepahitan, cara menghindar dari hutang, cara menjauhi dosa, dan banyak hal lain tanpa perlu mengalami hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan para tokoh Alkitab dan menghindar supaya tidak terperangkap di lubang yang sama. Kita kita dapat belajar menghindar supaya kita tidak kita juga dapat belajar keberhasilan-keberhasilan yang mereka alami sehingga kita dapat mengalaminya. Lebih dapat kita patut bersyukur akan kehadiran firman Tuhan dalam hidup kita yang dapat kita jadikan kompas atau arah ataupun petunjuk. Dengan demikian kita dapat semakin bertumbuh, berkembang di dalam iman kita. Berkembang dan berubah dalam Kristus dengan cara yang mudah dan lebih cepat. Sekarang kalau kita berbicara tentang hal demikian, kita lihat, bisa dilihat di ada ayat yang berbunyi di 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15 yang mengatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita bersyukur kita pada saat ini nih kita bisa memiliki Alkitab yang berisi dengan firman Tuhan atau surat cinta Tuhan, di mana kalau kita baca dari ayat ke ayat, dari Kejadian sampai Wahyu, nah di situ tuh nanti kita akan mengalami bagaimana apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu kita bisa lihat di 1 Yohanes 1 ya. Yohanes 1 ayat 1 maksud saya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu Sama adalah dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kita bisa juga lihat di tadi saya bilang Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan firman itu hidup. Firman itu hidup. Salah satu ciri-ciri dari hidup adalah dapat berbicara atau komunikasi dan bergerak. Itulah yang dinamakan dengan hidup. Hidup itu berarti ada komunikasi dan komunikasi itu juga bergerak, bukan berarti mati. Firman Tuhan dapat memberikan hikmat dan dapat menuntun kehidupan kita. Saat kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam hati dan pikiran kita. Hal pertama yang dihasilkan oleh kebenaran firman adalah hikmat. Hikmat yang berasal daripada Allah itu sendiri.
Alkitab menuliskan banyak istilah untuk menggambarkan kata-kata hikmat. Seperti jalan keluar, kekuatan, ketenangan, suara Tuhan, suara Roh Kudus, dan lain sebagainya. Intinya, kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan suara Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Dan hal yang kedua ialah ia menghasilkan dari membaca dan merenungkan firman adalah kita akan dituntun kepada Kristus. Ya, kebenaran akan selalu menuntun kita kepada Kristus. Ada masa di dalam hidup di mana kita berada di sebuah persimpangan. Nah, kita harus memilih atau membuat suatu keputusan. Namun jika kita bergaul intim dengan kebenaran, di saat kita bingung, kebenaran itu akan menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu kepada Kristus. Dengan kata lain, kebenaran dapat membuat kita mengenali jebakan-jebakan yang diperbuat oleh iblis yang selalu berusaha menjatuhkan atau memperdaya kita. Ya, saya kira cukup untuk pada hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Ya, mungkin boleh doa dulu kali Pak Robert. Oh ya, baik. Nah, Okay. Mari kita tutup doa ini. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun hamba ya Tuhan Yesus di dalam menyampaikan kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya apa yang telah disampaikan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan, dan dapat kami menjadi bukan sekedar mengenal firman Engkau, tetapi adalah pelaku-pelaku firman, dan itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Engkau ya Tuhan Yesus. Bukan sekedar mengenal firman, tetapi sebagai pelaku berarti melakukan satu action atau tindakan dengan penuh keberanian, bukan dengan rasa ketakutan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba telah selesai berdoa, masyarakat semuanya di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, singkat padat ya buat Pak Robert ya, firman-Nya tentang belajar kehidupan. Iya betul. Di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Disitulah kita pembelajaran ya, akan dididik sama Tuhan ya. Yang tadi disampaikan ini, dari tadi ayat 16 dikatakan apa tadi? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah ini ya, dikatakan untuk menyatakan apalagi kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini semua belajar di dalam kehidupan sesuai dengan temanya ya. Nah, tema ini yang tentang belajar kehidupan seringkali ini suka diabaikan ya. Ada juga yang melakukannya. Maka di sini ke ayat 15 katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tetap kita diingatkan sama Tuhan ya, bahwa kita dari kecil sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, dimampukan. Tapi seringkali gagal. Gagalnya kenapa di sini? Karena di ayat 3-nya di 2 Timotius 4 ayat 3 ya, 2 Timotius 4 ayat 3 kata apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, di sini. Jadi maksudnya apa? Nah, disinilah ya, nanti firman ini jadi yang keras ini tidak didengar, tapi dia dengarnya dengan apa?
ya memuaskan telinganya ya. Nah di Ya, sini jadi dengan firman ini menegur, mendewasakan kita, hikmat itu akan bekerja ya. Bagaimana yang tadi ya, katakan ya, mendengar suara Tuhan, bagaimana harus merenungkan firman Tuhan. Nah ini, kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita semakin peka kemana Tuhan bawa, kemana Tuhan tuntun ya. Seperti tadi Pak Robert katakan ya, kita harus belajar kehidupan lewat firman. Karena ya, firman itu mengajar kita untuk belajar mengerti kehendak Tuhan maunya seperti apa. Kalau kita nggak ya, diajar oleh firman, ya seperti orang dunia, betul. berbalikannya, ya, Ya, hanya bawa maunya sendiri. Nah, di ya, sinilah kita harus terus banyak belajar firman. Maka betul firman Tuhan katakan tadi di Roma 12 ya, ayat ya, 2 udah itu firman memang udah terkenal sekali. Cuman ya iya, iya, kembali lagi kepada pribadi lepas pribadi, betul nggak ya Pak ya? iya, Berarti iya, ya. Jadi iya, di sini dijelas katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah, berarti kalau jangan, berarti ya nggak boleh ya, iya, apa, betul. menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah di sini, kenapa Tuhan janganlah? Berarti masih banyak orang yang melanggar ya, Iya, benar. melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi berubahlah Tuhan kata oleh pembaruan budimu ya, dengan tingkah Ya, laku harus berubah sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Memang untuk mengikuti kehendak Allah ini memang untuk diajarkan ini ya, untuk mereka yang belum nyampe ini memang agak capek, agak repot ya. ya, karena Mesti butuh satu dibimbing proses. pelan-pelan, proses, iya. Ya, Kenapa? Karena kalau belum nyampe itu jadi akhirnya nggak nyambung. Tapi kalau orang yang dewasa itu nyambung gitu ya. Kenapa? Karena sudah mengerti jalannya Tuhan tuh harus seperti ini, seperti yang tadi katakan, belajar kehidupan di Efesus 2 ayat 14 ya. ya, Tadi katakan ya, apa? Di 2 Timotius 3 ayat 15, Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan di sini ya, ada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, seringkali firman ini kita nggak pernah direnungkan tetapi diabaikan. Baru punya betul. buka firman langsung bobo, ngantuk Iya, buka firmannya. capek ya. Bukannya direnungkan, tapi bikin ngantuk tuh Memang, Alkitab ya, itulah dagingnya berarti lebih tebel itu ya. Baru membaca aja ya, udah ngantuk gitu ya. Nah di sini. Tapi kalau orang dewasa tidak. Saya dulu seperti itu, buka firman baru belum juga dibaca udah muap-muap ngantuk. Tapi sekarang enggak ada nguap lagi. Justru jadi enjoy kita makan firman Allah. Itulah yang ya, Tuhan mau, belajar dalam kehidupan lewat firman-Nya. Jadi ini temanya ya, belajar kehidupan lewat firman, ini luar biasa temanya ya. Belajar kehidupan lewat firman-Nya, karena firman adalah Tuhan yang akan membimbing, yang mengajar kita. Ya, di sini ya, katakan di Mazmur 119 ayat 105 ya, firman-Mu ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya, dari sini ya. firman-Mu Amin. pelita bagi kakiku, terang bagi Terambah di jalan. jalanmu. Luar biasa itu pujiannya. Firman ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kalau firman itu ada dalam hati kita waspada, melangkah dengan hati-hati, perkataan, jaga hati, semua sesuatunya waspada. Ya, nah di Ya, sini ya, maka apa akan menjadi jalan terang kita. Nggak ada benar. kegelapan yang bisa menguasai kita lagi. Kalau kita sudah melakukan kebenaran. Amin ya, luar Amin, biasa. amin. Nah inilah, ya jadi luar biasa belajar kehidupan ya, temanya luar biasa. Belajar kehidupan terus kita, belajar kehidupannya bagaimana caranya Bu, ya Pak Robert? Ya lewat firman kembali lagi. Benar. Yang tadi katakan. Puji Tuhan ya. Tuhan berkati Pak Robert ya. Amin. Firman-Nya luar biasa ya. Terus belajar, kita belajar. Walaupun kita hamba Tuhan juga belum apa-apa, kita tetap masih Betul. belajar. Ya, Ya, kenapa? Karena Tuhan terlalu dalam pewahyuannya. Tuhan terlalu ya, banyak hikmatnya. Jadi kita masih terus menggali dan menggali. Ya, ya. nggak puas-puas Benar. itu. Ya, luar biasa Tuhan berkati Pak Robert ya. Saya minta Amin. nanti untuk Ibu Maria, boleh angkat satu pujian. Bu Maria, Iya, perkenalkan, iya silakan. ya. Saya mau nyanyi ya lagu dari Ibrani ya. Ya, Kiko Hab. silakan. Ini bicara tentang
di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa. Oh ya. Iko aha Elohim et haolam Akinata etno yehido elma ando yopa kol ama aminbo elainkan kaye olam. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Iko aha Elohim et haolam Adinata Eno yehido Elma ano yopa Kol ama amin po Elainka kaye olam. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Ya, ya, makasih untuk Bu Maria ya, pujiannya ya. Kita pada nggak bisa, cuma bisanya haleluya, haleluya aja ya. Mesti belajar ya, haleluya, haleluya. Puji Ada Tuhan dan berkati ya. Itu untuk di Bu Maria. ada itu Ibrani, tapi ada kata-katanya di Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Bapak. Iya, Yohanes ya terkenal itu ya, begitu besar kasih Bapak. Ya, luar biasa. Ya, saya minta doa syafaat. Ya, saya bisa minta Ibu Meske untuk doa syafaat. Bu Meske? Bu Meske? Bu Meske? Mana Bu Meske? Bu Meske? Bu Meske? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak Bu Meske, saya minta deh kalau gitu ini aja Ibu Esther deh doa syafaat ya. Nanti baru kita bahas yang lainnya. Silakan Bu Esther. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat malam ini ya Bapa. Kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui Zoom ya Bapa. Semua itu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau urapi kami semua Tuhan. Kau tuntun kami terus untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Danlah hidup kami Bapa, bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Biarlah kami Bapa selalu berjalan bersama dengan Engkau. Kau pegang tangan kami semua ya Bapa. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Yang tidak ada kasih seperti kasih-Mu ya Bapa.
Kau berkati ya Bapa yang membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tanamkan di loh hati kami. Biarlah Ya. firman-Mu itu boleh tumbuh berakar dan jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kau urapi Bapa ini ya Bapa, semakin hari dia semakin pakai luar biasa ya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu semua, baik yang belum Tuhan percaya kepadamu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, dia boleh yang mendengar boleh percaya kepadamu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Berkati keluarganya ya Bapa, berkati anak-anaknya semua Tuhan, istrinya, cucunya, semua Tuhan, keluarganya Engkau berkati, menjadi keluarga kerajaan surga ya Bapa. Engkau urapi semua Tuhan keluarganya. Biarlah Bapa, satu pun Tuhan jangan ada yang terhilang dari hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau urapi juga Tuhan kepala kami Ibu Elia ya Bapa. Engkau urapi dia semakin hari Bapa, semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau Tuhan yang memakai dia Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin nyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Yang tidak ada Engkau memberikan menjadi ada ya Bapa. Kau pakai dia Tuhan, kemana Engkau tuntun dia Tuhan. Biarlah Kau pegang tangannya ya Bapa. Biarlah melalui doanya, melalui Tuhan pelepasan, kesembuhan Tuhan, Kau pakai dia Tuhan. Yang berbeban berat Kau lepaskan Tuhan melalui pelayanannya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Berkati anaknya Mikael Bapa. Biarlah anaknya itu menjadi anak yang bijaksana, yang cinta Yesus, yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarganya Tuhan semakin hari, semakin merasakan kasih-Mu ya Bapa. Pakai juga Tuhan Pak Kinto ya Bapa. Lindungi Tuhan Pak Kinto ya Bapa. Segala sakit penyakit kalau ada yang diderita, Engkau Bapa penyembuh, Engkau tabib di atas segala tabib. Biarlah Bapa boleh sehat Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, akan mengucap syukur kepada juga kami membawa Bapa buat kami masing-masing ya Tuhan. Pribadi yang tidak tahu namanya semua ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami Tuhan di akhir zaman ini menjadi pendoa-pendoa yang benar, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Pakai kami Bapa untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Bapa semakin hari makin berkenan kepadamu. Biarlah nama-Mu kami tinggikan, nama-Mu kami agung-agungkan. Benar Bapa firman-Mu. Biarlah kami jangan serupa dengan dunia ini. Biarlah kami lebih banyak memikirkan kerajaan sorga ya Bapa. Karena kami selagi di dunia inilah Tuhan, kami menabung untuk sorga ya Bapa. Biar melalui itu kelakuan kami, melalui Tuhan perkataan kami, semua tingkah laku kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang merubah semua Tuhan. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Seturut dengan karakter-Mu ya Bapa. Tuhan tuntun kami dengan roh-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjalani jalan hidup ini Tuhan. Untuk berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun berada. Sampai ke ujung bumi Tuhan. Engkau sudah menyatakan Bapa firman-Mu Tuhan. Ya dan amin. Bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Biarlah itu sampai ke ujung bumi diberitakan. Berita keselamatan, berita ke pertobatan, berita bahwa Engkaulah Tuhan Raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi segala isinya. Biarlah seluruh bumi mendengar itu Tuhan.
Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Engkaulah Bapa pencipta langit dan bumi, dan menciptakan manusia serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau tuntun terus Tuhan anak-anak-Mu ini untuk memberitakan firman. Biarlah baik yang di pelosok Tuhan, baik yang di kota, Kau cukupkan Tuhan segala kebutuhannya Tuhan. Engkau berfirman ya Bapa, kalau kami memberitakan firman-Mu Bapa sampai kemanapun, Engkau akan menyertai. Baik itu Tuhan, dimanapun berada, kalau memang Tuhan Engkau mengizinkan Tuhan menjadi martir, Engkau semua Tuhan yang mempunyai kuasa ya Bapa. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Bapa buat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ini ya Bapa. Kami menangisi bangsa kami ini Bapa. Ampuni bangsa kami ini ya Bapa. Yang banyak kejahatan Tuhan. Yang menghina Tuhan, Engkau menghina anak-anak-Mu. Yang selalu ada yang menutupi gereja ya Bapa, nggak bisa Tuhan merayakan Natal ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau hakim di atas segala hakim. Engkau ada di bangsa kami ini, Bapa. Engkau mengasihi bangsa kami ini, Bapa. Mari Bapa, Engkaulah yang bertindak bagi bangsa kami ini, Bapa. Karena Engkau Bapa yang adil. Kau jamah Bapa hati Presiden kami, mulai dari tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Beri roh takut akan Engkau kepada bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini boleh tunduk kepadamu Bapa. Curahkan pertobatan besar-besaran ya Bapa, yang terakhir ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang tidak lama lagi datang ya Bapa. Selamatkan bangsa kami ini Bapa. Biarlah bangsa kami ini datang berduyun-duyun untuk hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ya, terima kasih ya buat Bu Esther ya. Doanya. Ya, saya akan buka saat ini untuk membagikan ya. Saya bagikan dulu kali. Saya minta untuk Coming One, salam Coming One. Nih, Coming One, salam. Coming One lagi nggak ada ya. Ya, oke, Pak Anfal, salam Pak Anfal. Tapi luar biasa, saya diberkati. Oke, silakan. Haleluya. Tentang belajar kehidupan. Ya, kita semua manusia pasti akan terus belajar ya tentang Ya. kehidupannya. Amin. Kehidupannya seperti apa Amin. ya? Itu tentu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya kehidupan yang baik. Baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti baik. Amin. Ya, Amin. karena dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apakah hari ini kita masih hidup berkenan di hadapan Tuhan? Dan saya percaya kita masih berkenan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita masih hidup sampai hari ini. Yeah. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan waktu. Ya. Karena saya ingat sekali itu di Mazmur 90 ayat 12 ya. Ajar kami untuk dapat menghitung hari-hari Tuhan, untuk kami lebih hidup dapat bijaksana. Ya, karena kita ini kan nggak tahu ya usia kita ini sampai kapan Tuhan tentukan bagi setiap kita. Tapi kalau kita belajar untuk terus menghitung hari-hari ya, untuk dapat menjadi orang yang bijaksana, itu nggak mudah. Amin. Banyak orang kebanyakan maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Tapi hari ini kita belajar ya, karena di Matius 22 ayat 14 kita ini bukan hanya terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya dapat di Ulangan 30 ya, ayat 15 sampai 16 ya.
Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16-nya, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Amin. Ya, kita ini anak raja. Hmm. Dan saya percaya kalau anak raja itu pasti dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, belajar, terus belajar. Jangan kita menoleh ke belakang ya, yang masa lalu yang kurang baik, yang dulu seperti saya manusia yang berdosa ya, kita jangan lihat lagi ke belakang. Amin. Kita Amin. melihat arah yang Tuhan tentukan untuk kita semua. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi terus seperti tadi Bu Elia katakannya, Mazmur 119 ayat 105, firman model perintah bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Amin. Kalau kita bisa menuruti firman Tuhan, saya percaya hidup kita pasti akan dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Karena saya pegang selalu Efesus 2 ayat 10. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tetap di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Tadi saya kutip dari yang kedua ya, poin kedua, itu di Mazmur 1 ayat 2 dan 3, merenungkan firman Tuhan pagi, siang dan malam. Kau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Amin. yang siap untuk merambat, dan kau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadilah orang pilihan Tuhan. Tetap belajar kehidupan, jangan pernah salah lagi ya melangkah. Karena saya percaya tuntunan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita akan memperoleh kehidupan kekal nanti di saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Robert, luar biasa firman-Nya. Saya sungguh diberkati. Terima kasih juga Bu Elia Esther yang selalu mengundang kami ya untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, makasih Komingwan ya. Iya, belajar kehidupan. Iya, betul. Amin ya. Ya, saya tadi minta untuk Pak Anfal. Pak Anfal, ada yang mau sampaikan tentang belajar kehidupan? Mana nih Pak Anfal? Iya, salam. Iya, salam Pak Anfal. Ya, Silakan terima kasih. ke Pak Robert. Salam Pak Robert. Pak Robert bisa dengarkah? Pak Robert? Pak Robert lagi ini kali ya? Lagi hang. Oh ya, Pak Robert bisa dengar Pak Anfal? ya mic-nya masih di Mute-nya Pak, dimatiin. dibuka Pak. Oh ya tuh, ya. Oke. Oh iya, silakan. Pak Anfal mau bertanya, silakan. Ya, salam Pak Robert. Terima kasih Oke, ya. sudah mengangkat tema ini. Jadi temanya belajar kehidupan ya. Iya. Jadi Enggak kalau apa-apa. kita membaca kata kehidupan itu berasal dari kata hidup, kan begitu ya. Iya, benar. Akarnya dari kata hidup. Jadi pertanyaannya hidup menurut siapa, kan begitu ya. Dan itu Ya. yang dimaksud menurut Kristus ya, itu. Ya, haleluya. Yang adalah firman menjadi manusia. Tadi sudah disinggung ya sedikit tentang Yohanes 1 ayat 1 ya. Satu, ya, ya. Ya, itu firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 di mana disebutkan pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris from the beginning is the word ya. Jadi pada mulanya. Ya. Jadi tidak ada lain ya pada mulanya selain firman. Jadi firman itu sudah ada di dalam kekekalan. Ya, siapa itu? Ya. Gitu ya.
Jadi sebelum dunia dijadikan sudah ada firman. Karena pada mulanya segala sesuatu pada mulanya yaitu firman. Ya. Jadi ini yang benar-benar harus kita memahami. Pada mulanya adalah firman dari segala yang memulai. Ya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi berapa lama firman itu? Sejak dahulu kala, sejak purbakala. Ya. Kalau kita baca di Roma 16 ayat 25, ya, kalimat terakhir dia. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi berabad-abad. Ya. Satu abad itu berapa tahun itu? Kalau satu abad? 100 tahun. 100 tahun. Iya. Ya. Berabad-abad. Satu abad 100 tahun. Ya. Itu kalau 100 tahun ya, atau 1000 tahun ya, katakan 1000 tahun itu 1 hari bagi Allah. Ya. Hanya 1 hari bagi Allah. Tapi bagi manusia itu sudah 1000 tahun. Jadi berabad-abad. Jadi kalau 100 tahun kali 100 tahun itu tinggal dihitung aja berapa miliar tahun lamanya. Jadi ini di Roma 16 ayat 25 gitu, yang disampaikan oleh Paulus ya. Jadi betul-betul firman itu adalah Yesus ya, yang di dalam kekekalan sudah ada ya. Jadi kita harus memahami dan mengimani ya bahwa Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan ya. Jadi kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan. Tulisan apa? Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Robert Winata tentang apa? Tulisan yang dimaksud yaitu kitab suci ya, di 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Jadi juga sudah disinggung ya. Ingatkan. Jadi ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi bukan tulisan yang diilhamkan manusia, tapi diilhamkan Allah. Ya. Jadi mempunyai hak mutlak, ya, mempunyai hak mutlak, ya, bermanfaat untuk mengajar. Jadi mutlak dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, ya memang harus diperbaiki. Jangan kesalahan itu didiamkan, ya, lalu diaminkan, sehingga kita menjadi ya bagian orang-orang yang disesatkan. Jadi kalau memang salah, kita harus berani menyatakan salah. Jadi Pak Robert juga menyinggung roh yang ada dalam diri kita bukan roh ketakutan, ya. Jadi kita harus berani menyatakan kalau itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, katakan benar. Ya. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik. Ya. Jadi inilah ilham dari ilham Allah. Ya. Sekarang kita bisa bayangkan, ya, ada 5 kitab, mulai dari kitab Kejadian, ya, Ulangan, Keluaran, Bilangan, ya ada 5 yang ditulis oleh Musa. Pada Musa, ya, Kejadian itu ribuan tahun Musa baru lahir. Bagaimana dia bisa menulis itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena Musa diilhami oleh Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan Musa menulis tentang aku. Ya, jadi Musa telah diilhami. Ya, jadi firman itu sudah ada di dalam kekekalan. Ya, jadi memberitahukan kepada Musa untuk menulis itu. Demikian juga dalam Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku, ini ucapan Yesus sendiri. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi firman itu menghakimi loh. Jadi jangan, kita tidak boleh main-main. Ya, jadi kita harus bisa juga memahami bahwa firman dengan F huruf besar, ya, dengan firman huruf kecil. Jadi firman huruf kecil yang dimaksud adalah ucapan, ya, firman Allah. Ya. Jadi F itu adalah yang dimaksud adalah Yesus. Jadi firman itulah yang akan, firmanku, yaitu di situ Yesus mengatakan yang akan
menghakimi gitu. Jadi itu sedikit. Kalau kita lari ke kitab Wahyu yang 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup darah, yaitu darahnya sendiri ya, di mana Yesus lewat pengorbanannya, dan namanya yang huruf besar ialah firman Allah. Jadi ini Wahyu 19 ayat 13 ya. Jadi siapa itu firman Allah? Yesus sendiri. Jadi kita harus mengakui Yesus adalah Allah, satu-satunya Allah ya, satu-satunya nama yang ada di bawah kolong langit ya. Memang di kitab Wahyu Yesus memakai istilah anak domba, A huruf besar, D huruf besar. Yohanes Pembaptis sudah menyampaikan itu sebelumnya. Inilah ya, anak domba yang akan menghapus seisi dunia. Tapi dombanya huruf kecil ya, D huruf kecil. Tapi dalam kitab Wahyu sudah menjadi anak domba, A huruf besar, D huruf besar, yang akan melakukan ya, misi pekerjaannya mulai dari rapture ya. Jadi rapture, pengangkatan orang percaya, kemudian perang Armageddon, kerajaan 1000 tahun, dan seterusnya sampai Yerusalem baru. Jadi Yesus masih memiliki tugas ya, tugas pekerjaan keselamatan buat kita ya, juga buat orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang akan dihukum oleh karena ketidakpercayaan. Ada ayat terakhir untuk kita semua, untuk sebagai renungan dan untuk tetap selalu diingat ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus ini. Ya. Jadi kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus ya. Ya, kalau ada orang yang juga memahami harus Yahweh, ya memang benar, Yahweh sudah ada 6.000 tahun ya, hidup selama tinggal selama 6.000 tahun mulai dari kejadian sampai Melaiki ya. Tetapi kita yang hidup sekarang, kita menerima suatu perjanjian yang baru seperti yang disampaikan oleh Yeremia, suatu perjanjian baru yang nyata, yang mana keselamatan ada di depan kita lewat korban Yesus. Jadi Yahweh ya menjadi firman yang menjadi manusia. Ya, jadi Yahweh, kalau orang bertanya siapa Yahweh? Yahweh itu adalah Yesus itu sendiri ya, yang telah menjadi manusia ya. Itu sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Ya, sebelum aku tidak ada yang dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi yang akan dibentuk. Jadi Yesaya 43 ayat 10 itu jelas ya. Itu adalah Yahweh yang menyatakan diri ya, dia dibentuk menjadi manusia. Karena ketika Musa menanyakan bagaimana namanya ya, Musa ditanya oleh Musa, maka jawabannya aku adalah aku, mengutus aku. Jadi belum menyatakan diri ya sebenarnya, tetapi telah menyatakan diri dan telah digenapin lewat yaitu firman menjadi manusia. Yaitu siapa manusia? Manusia Yesus ya. Jadi ini sedikit untuk memahami supaya kita lebih dalam, lebih yakin ya dalam pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah ya, yang kita sembah. Terima kasih Pak Robert Winata yang sudah menyampaikan firman-Nya. Saya benar-benar terinspirasi sama seperti Pak Pendeta Kobin Tuan yang sudah menyampaikan banyak hal, itu luar biasa. Beliau itu jagonya banyak ayat-ayat itu. Saya banyak lupa. Jadi ingatan saya terbatas sekali. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi berkat dan renungan kita bersama. Terima kasih juga buat Ibu Elia Esther sudah mengundang saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih buat Pak Anfal ya. Kita penambahannya yang luar biasa, firman-firmannya ya. Hidup semuanya.
Ya, mungkin saya kasih kesempatan saat ini, saya minta mungkin untuk Pak Timi. Pak Timi, ada yang mau disampaikan Pak Timi? Shalom. Ya, Pak Timi. Shalom. Ibu, saya kira 7:30 mulainya ya. Saya terlambat, Bu. Nggak Tadi apa-apa. 7:30-nya udah firman ya, udah selesai ya. Saya pikir tadi baru selesai pujian. Ya, Oh, udah ini firman ya. ya singkat padat nih, Mas. Oh, jadi saya lewat Oh, dulu ya karena saya terlambat. oh, Mohon maaf, Bu. oh, belum dapat. Iya, ya sorry kayak kalau gitu. Saya ingatnya jam 7:30 tadi. Saya buka jam 7:30 habis makan juga soalnya tadi masak sih. Oke deh kalau gitu ya, saling yang lain. Ya, makasih. Tuhan berkati. Pak Terima Timi. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih masih hadir juga. Saya minta Pak David Richard. Silakan Pak David Richard, mungkin ada yang mau disampaikan tentang belajar kehidupan. Shalom, Silakan, selamat Pak. malam. Ya, malam, selamat malam. Ya, saya kebetulan diundang sama Pak Robert untuk hadir. Oh iya, Terima silakan. kasih Pak Robert. Jadi yang saya bisa tangkap tadi yang Pak Robert jelaskan, ya mungkin saya mau sampaikan tadi juga udah dijelaskan oleh Pendeta Ko sama Pak Anfal. Jadi yang saya mau tambahkan bahwa hidup itu dipimpin oleh Roh melalui perkataan. Itu yang saya bisa ambil dari belajar kehidupan, karena firman itu sendiri itu hidup, dan firman itu perkataan kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Itu Yesaya 45 ayat 23. Dan firman itu sendiri adalah melakukan kehendak dan perintah. Itu dari Yesaya 55 ayat 11. Jadi sekarang kita ini melakukan kehendak siapa? Kehendak kita atau kehendak Dia? Nah, itu perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan siapa? Nah, itu makanya di Roma 10 ayat 8 dia bilang firman itu tinggal di mulut dan tinggal di hati. Nah, itulah firman iman. Itu Roma 10 ayat 8. Jadi poinnya itu, makanya dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu juga engkau dihukum. Iya. Itu poinnya di situ. Makanya dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi itu tadi yang belajar kehidupan yang saya bisa ambil. Tadi juga sudah dibahas sama yang sebelumnya. Saya cuma tambahkan aja. Jadi memang kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jadi begitu juga hati kita harus selalu jaga biar dia tetap bersih, dia tetap tulus. Itu yang kalau Roma 10 ayat 8 itu, karena firman itu tinggal di hati dan tinggal di mulut. Kalau Yohanes 5 ayat 56, kita ini satu rumah dengan Kristus. Kita ini satu rumah karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu. Jadi memang kita selalu harus jaga hati kita, jaga perkataan kita. Itulah firman yang hidup. Itu aja Ibu Elia, saya bisa tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak David ya. Sudah diperjelaskan kembali ya. Untuk saat ini saya kasih kesempatan, saya minta Pak Luski. Mungkin Pak Luski ada yang boleh disampaikan. Silakan Pak Luski Chandra. Halo Bu Elia, shalom. Ya, Ya, saya juga tadi sama, Bang. Saya kira tadi juga saya baru sampai rumah tuh jam Bapak-bapak. pas udah lagi doa ini lagi doa apa syafaat udah iya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya kalau saya bisa berkomentar, tapi mungkin komentar saya ini mungkin bukan terkait dengan tadi yang disampaikan Firman ya, mungkin karena saya nggak tahu, tapi mengenai tadi Bu Elia mengatakan mengenai belajar hidup dalam kehidupan ini, memang akhir-akhir ini sebenarnya ya kita mesti istilahnya lebih lagi ya di dalam membaca Firman ya, karena Firman itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Firman itu juga sebenarnya kekuatan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi apa yang kita baca di dalam baca Firman gitu dan Firman itu ada tinggal di dalam kita gitu, dan apapun yang kita lakukan gitu memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Dan bagi saya
kita mesti juga rubah ya. Kalau misalnya dulu saya dulu bekerja, sekarang pensiun. Nah, sekarang mungkin lebih ke arah jadikan membaca firman itu atau pujian dan penyembahan itu menjadi suatu gaya hidup ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi belajar dalam kehidupan itu yang kalau kita apa yang kejar di dunia ini sebenarnya ya semuanya sia-sia gitu. Tapi kalau yang apa yang kita apa namanya kita belajar dari firman dan firman itu menguatkan kita akan menjadi satu dengan Tuhan gitu. Jadi kita selalu berjalan, langkah-langkah kita selalu ditandai mukjizat-mukjizat yang daripada Tuhan gitu. Nah, memang sebenarnya kalau kita terus bisa membaca firman seperti saya juga membacanya ini kita juga dapat mengerti kehendak Tuhan gitu loh, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi bukan hanya sekedar kita Tuhan tahu, tapi Tuhan mau apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melihat kehendak Tuhan, artinya kita dapat melihat isi hati Tuhan gitu, dari istilahnya benar-benar Tuhan itu ada di dalam kita gitu. Ya seperti Paulus lah. Paulus dia dapat melihat lagi setelah dia melihat Yesus, dia buta, terus kemudian dia dapat melihat lagi di situ. Saya juga pada hari ini baca mengenai firman itu, dan firman itu saya baca di ayat-ayat itu ya, terus berkali-kali saya lihat di situ ternyata Tuhan menghendaki bahwa Paulus ini dapat melihat kehendaknya. Jadi di dalam ayat itu tersebut dibilang engkau dapat melihat segala sesuatunya daripadaku. Itu Yesus yang mengatakan itu. Jadi saya lihat itu sangat luar biasa ya, Paulus itu bisa melihat kehendak Tuhan gitu. Dan bagi kita ya sebenarnya saya belajar dari situ, saya lihat ini luar biasa Paulus gitu. Bertemu dengan Tuhan, terus kemudian dia dibaptis, setelah dia buta, terus kemudian dia dicelikan matanya, mata rohaninya juga terbuka, akhirnya dia dibaptis. Jadi tuh dia bisa dapat melihat kehendak Tuhan gitu. Beda dengan Musa waktu dia bertemu dengan Tuhan gitu di semak-semak gitu atau semak terbakar gitu. Musa tidak mengetahui kehendak Tuhan, tapi Tuhan, Roh Kudus hinggap di dalam Musa sehingga Tuhan berbicara kepada Musa. Dia bertemu muka sama muka dengan Tuhan. Tapi beda dengan Paulus. Paulus dapat melihat kehendak Tuhan. Di sini sangat luar biasa gitu. Dan kalau kita baca terus lagi firman-firman Paulus itu dipakai Tuhan, terus kemudian semakin dipakai Tuhan dia semakin karakternya dirubah tuh. Kalau kita baca dari surat Paulus dari Roma sampai Ibrani itu, surat Paulus semua itu memang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau bagi saya ya saya mencoba untuk kita semuanya mencoba supaya firman itu membaca firman itu menjadi suatu gaya hidup dalam kehidupan kita. Itu aja sih Bu Elia gitu yang saya bisa sampaikan. Mungkin tadi beda dengan isi sharing firmannya, tapi ini yang tadi saya belajar dari Bu Elia adalah apa yang kita belajar dari kehidupan ini gitu loh Bu Elia. Iya. Terima kasih Bu Elia. Ya, makasih Pak Luski ya. Kemajuan ya untuk belajar kehidupan, betul, menggali dari firman. Memang di sini temanya juga belajar kehidupan lewat firman ya. Karena lewat firman ini pasti kita akan dijadikannya. Saya percaya Pak Luski udah banyak kemajuan ya. Itu puji Amin, Tuhan amin. ya. Ya, terima kasih untuk Pak Luski. Mungkin saya kasih kesempatan Pak Rasman, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Rasman, silahkan. Pas, lewat Bu, udah cukup. Loh, kok pas lewat udah cukup? Nggak ada mau disaringkan, nggak ada ya? Oke, ya. Ripka, ada yang mau disampaikan, Ripka? Ripka, lagi sibuk ya? Silakan Rip, ada yang mau disampaikan nggak? Tentang belajar kehidupan lewat Pak Robert, tadi hambanya. Mana nih? Ripka, nggak ada. Siska? Siska udah nggak ada ya? Ya, mungkin saya ini Ibu Esther, ada yang mau sampaikan tentang belajar kehidupan mungkin? Oke. Ya. Ya. Ini Ibu Maria, ada Ibu Maria nggak di sini? Masih ada nggak Ibu Maria? Ya, Bu Maria. Oke, ada yang mau disampaikan tentang belajar kehidupan? Ya, kita pada dasarnya sebelum terima Yesua, belum mengenal Juru Selamat, pada dasarnya kita sebenarnya semuanya juga nggak ada kehidupan. Disebut hidup tapi mati, karena rohnya belum aktif.
karena rohnya belum menerima kebenaran. Nah, tetapi pada saat kita sudah menerima, bahkan sampai dibaptis, saat itu juga Roh Kudus bekerja, sehingga ada kehidupan di dalam hidup kita. Nah, tentu yang mau berakar, yang mau bertumbuh, dia akan berjalan dalam kehidupan itu. Menanggalkan semua atribut yang lama, melepaskan ikatan-ikatan, yang biasanya merokok dia mau lepas, yang biasanya berzina dia mau meninggalkan, yang biasanya penipu dia akan bertobat. Karena dia mau hidup di dalam kehidupan seperti segambar dan serupa seperti Yesua itu. Nah, kenapa? Karena dia udah merasa bahwa selama ini dia hidup gelap, tetapi setelah mengenal firman, dia ada terang, sehingga dia akan terus belajar di dalam kehidupan itu. Dan dia selalu bersyukur di dalamnya. Juga dia mau bertumbuh buah-buah roh, 9 buah roh dia akan ikutin. Dia akan coba, walaupun mungkin sulit, tapi dia akan coba mengikuti apa yang Tuhan mau, untuk supaya ada roh pengampunan, ada roh mengasihi, ada sampai yang terakhir ada 9 buah roh itu, yaitu menguasai diri. Nah, tanda orang yang belajar di dalam kehidupan itu, dia ada bukti, ada satu tanda, dia akan jadi terang, membawa hadirat, bukan membawa di tengah-tengah itu menjadi provokator, tetapi membawa satu pencerahan. Nah, tanda bukti orang mau belajar kehidupan ada buah-buahnya, sehingga boleh dirasakan oleh banyak orang. Mungkin ada yang menolak, mungkin ada bermacam tantangan ya. Tetapi di sini ada satu bukti. Orang yang mau segambar dan serupa dengan Yesua itu, yaitu dia berbeda dari orang-orang yang rata-rata. Dan dia mau terus hidup sejalan, sepikir sebagaimana Yesua. Dia memberi contoh sehingga dia respon akan kehidupan itu, sehingga dia tidak akan pernah lalai lagi, tapi akan mengikuti terus. Bahkan sampai tua pun firman Tuhan katakan, aku akan menggendongnya. Itu aja firman Tuhannya. Bapak Yahweh berkati. Ya, Tuhan berkati ya untuk Maria ya. Iya. Belajar kehidupan betul. Memang kita harus berubah ya kehidupan kita dari dunia menjadi manusia rohani itu nggak mudah. Tapi dengan belajar firman, saya percaya firman yang akan mengubahkan dan menyadarkan kita ya. Sehingga firman ini mendidik, mengajar kita. Ini memang luar biasa ya. Temanya belajar kehidupan terus sampai Tuhan datang ya. Nah, disitulah penentuan dalam segala sesuatunya. Puji Tuhan ya, buat Pak Robert ya, diberkati ya firman-Nya tentang belajar kehidupan. Terus kita ini masih benar belajar, karena walaupun kita tahu firman, tetap masih belajar karena masih banyak kekurangan gitu ya. Dan di situ biarkan nanti pewahyuan Tuhan terus bekerja, dan Roh Kudus semakin aktif ya, sehingga Tuhan berbicara. Nah, ini cuma satu hal, ya itulah, Tuhan itu baik. Kalau kita mungkin dengan suara Tuhan nggak bisa juga lewat mimpi, itu akan jelas sekali dikasih penglihatan ya. Jadi itu macam-macam ragam Tuhan untuk untuk berbicara ya, untuk belajar bagaimana melangkah hidup ini untuk dalam kehidupan. Nah, sekarang kita belajar ini dalam firman, melangkah. Berhati-hatilah di dalam segala hal, karena ini kita hidup sudah di akhir zaman ini. Ya, kalau udah di akhir zaman ini, bagaimana saat ini kalau kita bukan belajar lebih mendekat lagi kepada Tuhan? Melekat penuh dengan firman, pujian, penyembahan, hanya itu satu-satunya. Selesai dari situ, Tuhan datang, sangkakala berbunyi, kita sudah siap. Minyak sudah penuh. Amin. Ya, semua pribadi lepas pribadi punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa dipercayakan untuk belajar kehidupan ini, untuk segambar dan serupa yang tadi kata Pak Robert ya, sampaikan. Bagaimana untuk segambar dengan Dia, disitulah kita harus humble, harus terus banyak belajar dan belajar. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Pak Robert ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga. Nanti kita akan kita tutup doa. Saya minta angkat satu pujian ya. Saya minta mungkin angkat satu pujian. Silakan mungkin ini Pak Rasman angkat satu pujian. Pak Rasman masih adakah? Masih. Oh, masih. Ini udah bobo. Silakan.
Ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidup. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Memujimu, ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Yes, terima kasih. Kita berdoa sama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan, berkati Pak Robert ya Bapak yang sudah menyampaikan firman, yang sudah membagikan ya Bapak menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarnya. Berkati Pak Robert yang kekuatan kesehatan ilahi, berkati di ladangnya, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kasih anugerah mengikat dalam keluarga dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kemanapun dia melangkah. Berkati terus Roh Kudus, Kau tambahkan pewahyuan ya Bapa, sehingga dia tenggelam di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa saat ini ya Bapa, untuk Ko Mingwan juga Tuhan, terima kasih Bapak, Kau berikan usia kesehatan Bapak, jantung yang baru Bapak, sehingga tidak ada Bapak penyakit, segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di kayu salib. Kami percaya Bapak, Ko Mingwan Bapak dimerdekakan oleh Engkau Tuhan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter yang memulihkan dan menyembuhkan, sehingga dia kembali untuk jadi saksi untuk yang Engkau berkati ya Bapak, di ladang pelayanannya Tuhan, berkati sisi keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan, Engkau lindungi senantiasa, ada kesatuan Bapak dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa ya Bapak untuk Pak David juga Tuhan Yesus, untuk Pak David juga Tuhan Yesus, Mai Roh Kudus Kau berkati Pak David Richard ini Tuhan Yesus. Apapun Tuhan kerinduannya Bapak, Kau kabulkan Bapak. Kau berkati dalam keluarganya juga Tuhan Yesus. Kau lindungi Tuhan, berikan kekuatan kesehatan ya Bapak, dan kasih anugerah-Mu, sehingga apapun yang Kau percayakan, dia melakukannya untuk menyenangkan Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapak, sehingga tidak ada kelemahan dalam fisiknya, tetap bisa makin kuat untuk menghadapi akhir zaman ini. Kami percaya Engkau memberkati senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Luski juga Tuhan. Berkati Pak Luski Tuhan Yesus. Mai Roh Kudus, kami percaya Engkau buka jalan Tuhan, di mana dia tidak ada jalan, karena Engkaulah jalan satu-satunya. Biar Tuhan Kau memberkati propertinya. Berkati propertinya Tuhan, sehingga banyak orang yang mencari propertinya Bapak lewat Pak Luski ini Tuhan. Engkau yang selalu Bapak senantiasa dari barat, utara, timur, selatan, pusat, berdatangan orang-orang ya Bapak, untuk jadikan deal Tuhan pertemuan dengan Pak Luski. Berkati kesehatannya, berkati anaknya juga Tuhan Yesus. Dan Engkau ya Tuhan Yesus yang melindungi senantiasa dari virus, bakteri, apapun juga Bapak, virus corona, diluputkan dari semua ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, Engkaulah penolong dan penghibur senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Anfal. Bapak berkati Pak Anfal juga Tuhan yang ada di Bali. Engkau lindungi Tuhan, sehingga pantai Bali tidak ngamuk. Bapak tidak membawa bandai Bapak ke rumah Pak Anfal, tetapi Engkau yang meluputkannya Tuhan di Mazmur 51 dalam lindungan Allah. Kami percaya seisi keluarga Bapak dilindungi Tuhan Yesus. Biarkan dia semakin rohnya menyala-nyala Bapak, untuk terus memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Kau pakai Bapak sebagai imam kepala rumah tangga Tuhan, untuk memberkati anak cucu mantunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan terus kesehatannya, kekuatannya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu masih ada. Demikian juga kami berdoa juga untuk Pak Timi juga Tuhan. Berkati Pak Timi dan istrinya yang sedang melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Kau berikan Bapak jalan-jalannya Tuhan Yesus, di mana Bapak yang dilayani Bapak ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keajaiban, ada roh pertobatan. Kami percaya Kau berkati suami istri ini Tuhan Yesus. Kau pakai yang luar biasa jadi saksi-Mu Tuhan Yesus, sehingga dia membawa kabar baik Bapak kepada orang yang membutuhkannya, sehingga Tuhan Yesus
boleh Engkau kirimkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, berkati Amin. senantiasa. Apapun yang dikerjakan Fatimi dibuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Tuhan, berikan dia kekuatan, kesehatan ya Bapa. Lindungi dia Tuhan, dijauhkan Bapa bahaya kecelakaan maut apapun juga Tuhan, dijauhkan Bapa setiap roh-roh maut apapun juga Bapak tidak bisa menguasai Fatimi dan istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Kau tutup bungkus yang kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini juga Bapak untuk untuk Maria juga Tuhan, berkati Maria Bapak. Biarkan dia melayani Engkau Tuhan Yesus. Biarkan rohnya terus diperbaharui terus Bapak. Semakin bahasa semakin diperluas lagi Tuhan, sehingga payun hikmat-Mu bekerja dengan dahsyat luar biasa Tuhan. Kau pakai dia melayani Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus lindungi Bapak dari pergaulannya, Bapak dari teman-temannya Tuhan Yesus, sehingga tidak ada yang mencobai Maria Tuhan. Dijauhkan orang-orang yang iseng, orang-orang jahat Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun Maria melangkah, ada malaikat yang menjaga dia, tiang awan, tiang api menyertainya. Baik Pebe juga dilindungi senantiasa dengan kesehatan sempurna. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Banyak pesanan-pesanan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Kau bantu dengan pasukan malaikat-Mu, sehingga Kau berikan kekuatan kesehatan yang sempurna, sehingga rohnya terus kayak percaya Tuhan Yesus, Kau perbaharui Tuhan Yesus menjadi Bapa semakin indah, semakin Tuhan Yesus dimuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga Bapa Engkau yang berbicara lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami serahkan Maria ke dalam tamu, dan Engkau juga ya Bapa yang menuntun dia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Maria ke dalam tamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Esther Ida juga Tuhan, berkati Ibu Esther yang sedang ada cucunya Tuhan Yesus. Kau Tuhan memberikan kekuatan kesehatan juga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau pelihara di mana ladangnya sedang dikerjakan, Kau bantu dan pasukan malaikat sehingga banyak pesanannya juga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan berbunga-bunga Tuhan Yesus untuk menghadapi kedatangan-Mu Tuhan. Selalu Engkau memberkati di ladangnya, diberkati anak cucu mantunya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Mesra yang ada di Australia juga Tuhan. Biarkan dia melekat kepada Engkau Tuhan, walaupun dia bekerja, tetap dia memuji, menyembah Engkau. Berkati Bapa, untuk Ros juga berkati juga Tuhan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Bapa dia kuat sampai Engkau datang jadi pemenang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ribka, berkati Ribka, Ibu Retno. Bapak adakan mujizat keajaiban, sembuh, bangkit Tuhan Yesus. Ibu Retno jadi saksimu Tuhan Yesus, sehingga seisi keluarga dimenangkan ya Bapak. Kami percaya dengan Ribka diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat Bapak untuk mengerjakannya. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Doa-doa orang benar besar kuasanya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapak, dan Kau kabulkan cita-citanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Ribka dengan kekuatan kesehatan ilahi, dan kasih anugerah-Mu, dijauhkan orang-orang jahat, dijauhkan Tuhan Yesus orang yang menipu. Kau tutup bungkus Bapak Ribka dengan kuasa darah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kau jagai dengan pasukan malaikat surgawi. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Mari saudara kita angkat kedua tangan saat ini. Kita angkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kesehatan, kekuatan dari Roh Kudus, berkat kelimpahan, sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Amin. Oh ya, sorry buat Pak Rasman belum didoakan ya. Buat Pak Rasman diberkati ya, kelewat ya, biasa nih saya suka kelewat. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Bu Terima kasih Esther, Bu Tuhan Elia, berkati Esther. Pak Terima Rasman, kasih Terima semuanya, Pak Pemingguan, Pak semuanya. Robert, Terima kasih Pak Terima Richard, kasih. Pak Halo semuanya. Robert ya, Anfal. yang memberkati Pak Mingwan, Pak Ya, Anfal Tuhan berkati ya, Bu Kang Elia Isya, Pak Esther. Luski, semuanya, Bu Ida. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Oke. Terima kasih. Tuhan